Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Salam Bang S. Oke teman-teman, videonya kali ini adalah video perjalanan ya dari Tugu Kartayana Perempatan Ngawi yang ada di belakang saya tadi menuju ke Seragen teman-teman yang ada di Jawa Tengah. Nah, mungkin nanti videonya akan saya akhiri di perbatasan ya antar provinsi. Tapi lihat saja nanti teman-teman, untuk soalnya kalau durasi kepanjangan ya susah teman-teman ngeditnya ya. Satu, yang kedua penyimpanannya juga nanti akan saya lihat dulu. Ini sekarang kita berada di Bugisan ya teman-teman, jalan raya Ngawi ke Solo teman-teman. Dan sekarang jam 5 lebih 12 menit ya. Tadi saya mulai videonya jam 5 lebih 10 menit. Karena ini perjalanannya agak jauh dan antar kota ya teman-teman, antar provinsi. Mungkin saya akan menambah kecepatan ketika sepi ya teman-teman. Ini adalah lampu merah lagi. Kalau ke kiri ini bisa tembusan ke menuju ke Paron ya teman-teman. Tapi juga ambil ke habis ke kiri ke kanan lagi. Ke kiri teman-teman, maaf. Dan di depan itu nanti sebelah kiri ada terminal dari Ngawi teman-teman, terminal Kertonegoro ya. Biasanya saya kalau naik cari bus itu biasa masuk ke sana teman-teman, untuk menuju mencari bus patas ya. Tapi kadang juga di terminal lama. Tapi kalau ke sini juga bisa. Tapi saya lebih sering ke sini teman-teman. Nggak tahu kenapa saya lebih suka ke terminalnya langsung. Padahal di perempatan Ngawi lama itu juga bisa. Sebelah kiri terminalnya ya teman-teman. Di depannya ada perempatan lampu merah. Bentar teman-teman, ini masih sepi ya, jadi saya lurus saja. Di sini jalannya agak rusak teman-teman. Dan ini sebelah kanan ada rumah makan Duta. Biasanya tempat rest area bus Eka ya teman-teman. Tapi kurang tahu ya untuk saat ini karena
terakhir itu memang di Duta teman-teman. Saya pernah sekali rest area dibawa ke tempat-tempat makan Duta itu juga pernah. Dan di sebelah sisi kiri itu ada Gunung Lawu teman-teman. Mungkin kalau di kamera nggak kelihatan ya, tapi kalau di sini kelihatan langsung. Dan kecepatan sepeda motor saya 90 km per jam. Mudah-mudahan suara saya nggak kalah ya teman-teman dari suara angin kecepatan sepeda motor saya ini. Untuk kondisi lalu lintas di sini itu termasuk rame tapi nggak macet ya. Karena di sini banyak tikungan teman-teman. Nah, jadi kalian harus ekstra hati-hati. Budayakan di sini kita harus bisa membaca rambu-rambu ya, karena di sini banyak sekali rambu-rambu garis tengah itu yang tidak putus-putus. Artinya kita dilarang menyalip. Solo 70 km lagi. Ini saya bel ya, karena tadi di perempatan sebelah sana ada motor mau nyebrang. Saya cek kamera dulu teman-teman. Oke, kameranya nyala teman-teman, takutnya nggak kerekam ya. Di sebelah kanan ada Kurnia Jatim, rumah makan juga ya, untuk rest area bus. Tapi saya kurang tahu teman-teman untuk Kurnia Jatim ya, itu tempat rest area makan busnya apa. Nah, buat kalian yang tahu bisa komen-komen ya. Buat kalian yang sudah klik video ini, saya ucapkan terima kasih, dibantu juga dengan subscribe ya teman-teman, ataupun komentar di video saya. Jika kalian ingin berkomentar silahkan, atau memberikan masukan tentang apa yang saya sampaikan teman-teman. Maklumi saja ya jika saya ada penyalahan kata, pengucapan kata teman-teman, karena saya juga nggak terlalu hafal untuk daerah sini ya. Tapi yang jelas apa yang saya lihat akan saya sampaikan teman-teman. Jadi ya pas yang tak lihat ya akan saya sampaikan. Tapi kalau di belakangnya bak truk ini ya nggak enak teman-teman. Ya pastinya tak salip, soalnya kenapa? Di belakangnya bak truk ya pemandangannya bak truk terus. Oke, saya salip. Nah, itu ada sepeda motor mau nyebrang nggak nyebrang. Nah, itu baru nyebrang nggak ngerating. Aduh. Bahaya sekali, tapi nyebrang nggak langsung ke kiri, nggak, masih di tengah-tengah. Ya kalau dia di tengah-tengah langsung bablas laju, itu mengikuti yang dari sini banter lajunya nggak masalah ya teman-teman. Itu sangat berbahaya sekali, resiko buat pengendara lainnya yang resiko itu. Jadi kita harus hati-hati, ekstra hati-hati gitu. Saya salip, oke, masih kosong. Sekarang kita berada di Gemarang teman-teman. Ini saya lepas aja, nggak enak teman-teman. Saya sebenarnya pakai pelindung kaca, tapi kok gelap banget, nggak kelihatan ini teman-teman. Saya pakai ini, padahal lumayan loh harganya ini. Kemarin beli tapi nggak tahu kok. Nah kalau gini saya ngelihat kelihatan teman-teman. Jadi untuk melihat lubang itu juga bisa. Oke, ini saya salip. Kalau gini saya kelihatannya enak. Dari tadi malam saya ngelihat itu nggak terlalu jelas. Ternyata penutup pelindung kacanya yang bikin gelap teman-teman. Nah ini bahaya ini, karena kita nggak bisa melihat yang ada di depan yang disalipnya.
Di sini jalannya mulai gelombang teman-teman ya, banyak sekali lubang di sini. Ini saya termasuk laju teman-teman. Nah, sepeda motornya mohon maaf ya, jangan ditiru. Tapi yang jelas saya usahakan tidak membahayakan pengendara lain teman-teman, dan untuk membahayakan diri sendiri ya. Ketika saya nyalip pasti ya saya akan pastikan itu bahwa benar-benar kosong. Dan sebenarnya kita di belakang truk ini boleh teman-teman, tapi kita harus melihat space ya yang ada di depan ini. Jadi kalau ada lubang itu kita bisa menghindar, tapi kalau terlalu dekat dengan truk ada lubang kita pasti akan menabrak teman-teman. Nah ini kosong kan. Oke, saya salip dulu teman-teman. Ini kita nggak bisa nyalip teman-teman karena kelihatan ya, kelihatan kalau memang benar-benar ada mobil. Itu Gunung Lawunya bagus sekali teman-teman ya, dari sini kelihatan. Alhamdulillah. Kalau pagi ini saya belum terlalu lapar ya teman-teman, apalagi tadi habis minum kopi. Ini kalau belok ke kiri adalah ke Kedunggalar sama Konjogorogo teman-teman. Biasa saya sebenarnya sarapannya itu siang teman-teman, tapi kalau untuk perjalanan kadang saya jarang makan nasi. Mungkin saya akan cari makanan atau minuman yang ada di Alfamart atau Indomaret, nanti cari jajanan camilan ya biasanya. Itu banyak sekali truknya itu. Videonya baru sekitar 15 menit teman-teman. Untuk di sini kabutnya luar biasa teman-teman. Tapi nggak dingin ya, cuacanya nggak dingin. Memang masih terbilang panas atau hangat lah. Soalnya kalau saya masuk di Saradan pagi hari itu pasti dingin, karena masih banyak pohon-pohon. Tapi nggak tahu ya nanti kalau di sini itu dingin apa enggak kalau pagi seperti ini. Saya pernah lewat sini itu jam 12 malam, jam 1 malam teman-teman. Malam hari lewat sini itu luar biasa dinginnya teman-teman. Mana nggak ada sepeda motor lagi atau mobil yang ada di belakang saya. Bener-bener gelap karena di sebelah sisi kiri atau di sisi kanan ini jarang terlihat lampu menurut saya teman-teman. Ada lampu penerangan, nah ini ada, tapi jaraknya itu jauh-jauh, masih menurut saya masih kurang lah. Untuk jalan ini sebenarnya kita harus hati-hati bener ya teman-teman, karena jalannya berbelok-belok dan kita nggak tahu gitu loh. Karena di sini tuh saya sering melihat berita, ya semoga tidak terjadi ataupun terulang ya, masalah berita tentang kecelakaan gitu loh teman-teman. Ya kalau bisa ya jangan sampai ada kecelakaan lagi ya kalau kita pinginnya itu.
Biasa kalau di siang hari itu banyak sekali teman di sini tuh orang berjualan es kelapa muda, itu sangat enak sekali. Saya juga pernah singgah waktu lebaran ya, tapi sudah lama banget. Tapi cobalah besok kalau habis pulang kesini, insya Allah saya mampir. Kalau pas siang hari ya, kalau nggak hujan, kalau hujan ya minum es ya kedinginan. Oke teman-teman, ini saya salip tapi di depan tuh ada truk ya teman-teman, saya ambil ke kiri lagi. Nanti video ini durasinya sangat panjang ya teman-teman. Buat kalian yang nonton sampai habis ya saya ucapkan terima kasih. Kalau nggak nonton sampai habis ya nggak apa-apa, kalian klik pun saya sudah sangat bahagia teman-teman. Ini adalah video perjalanan dari Ngawi menuju ke Sragen terbaru 2025 yang saya rekam dari Kamis tanggal 13 November 2025 teman-teman. Jadi suasananya seperti ini ya teman-teman. Ya teman-teman, nih yang seperti berjualan tuh seperti ini ya teman. Tapi ini nggak tahu, sepertinya ada masih berjualan, tapi nggak tahu kalau musim hujan. Kadang juga dipakai buat rest area yang dari jauh-jauh itu teman-teman, jadi sangat membantu ya. Wah jalannya sepi sekali teman-teman, tapi sayang jalannya nggak rata, aspalnya nih banyak lubangnya. Nah ini lagi, jadi kalau nambah kecepatan ya harus hati-hati nih masuk jembatan. Nah ini kita mulai ngantri lagi, ambil kanan di kita. Kita ambil ke kiri lagi karena nggak kelihatan teman-teman. Videonya baru 20 menit ya teman-teman. Saya usahakan nanti videonya 1 jam aja. Kalau lebih sedikit ya nggak apa-apa lah. Oke, saya salip dulu. Siapa? Aku seminggir pak. Lampunya sih didim-dimi. Ya salah sih sebenarnya, memang rambutnya nggak putus-putus kok aku nyalip. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman, karena masih ada space untuk menyalip. Nah ini aspalnya baru ya teman, baru atau lama ya, tapi kelihatannya baru. Menurut saya baru ini. Baik, ada truk teman-teman. Oke, saya salip lagi teman-teman.
Di sebelah sisi kiri adalah Monumen Suryo, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah monumen ya. Ada sebuah apa itu namanya, cerita tentang zaman dulu, teman-teman, penjajahan. Untuk detailnya saya kurang tahu. Nanti akan saya tulis di deskripsi ya, teman-teman. Karena saya nggak terlalu saya pernah kesini cuma sekali dulu, teman-teman, waktu kecil, liburan apa itu namanya, tur sekolah dasar atau SD. Jadi sudah nggak pernah masuk lagi ke situ semenjak itu, makanya wes lupa. Mungkin kalian yang tahu bisa komen-komen ya, teman-teman. Jadi saling berbagi informasi. Oke, ini saya salip, temen. Weh, truknya kok ngambil kanan sih. Sik pak, tak salip sih pak. Ada sepeda motor, ini banyak sekali nih. Mungkin touring juga ini, sepeda motor Matic kelas 155 atau 160 cc. Tadi nggak ngelihat saya. Oh ya, ada temennya itu yang di belakang. Ada 4 sepeda motor. Oke, sekarang kita sudah sampai di mana nih? Pasar Sidolaju, teman-teman. Wah, ini truknya ngeri ngambil nyalip sepeda motor. Durasi videonya baru 25 menitan ya, teman-teman. Jadi masih saya lanjut. Di sebelah kiri ada Gontor Putri, teman-teman. Apa itu namanya, pondok pesantren Gontor Putri 3 tadi saya baca. Tuh di sana ada lagi ya, teman-teman, yang 1-2 kalau nggak salah. Nah, Solo 71, Semarang 144 tuh ya. Mungkin Solonya Solo kota itu. Nah, yang di depan ini juga plat Jawa Tengah, AD, Karanganyar, Solo, Sragen. Oke, nanti tak salipin. Nah, ini bisa nyalip.
orangnya di tengah terus teman-teman, mau tak bel kasihan nanti. Kadang orang di bel tuh gugup ya, dengar bunyi klakson tuh kadang kasihan, ada yang gugup. Sekarang kita berada di terminal Gendingan teman-teman. Nah ini juga ada bus Sugeng Rahayu ya, ngetem. Ini kalau ke kiri itu bisa ke Jamus ataupun sini ya. Jamus itu juga sini, maksudnya di Kenjamus sini. Oke, lampunya hijau teman-teman. Astagfirullahaladzim. Durasi videonya baru 30 menitan ya teman-teman. Saya lanjut lagi. Nanti kalau lebih 1 jam lebih sedikit ya nggak apa-apa ya, akan saya upload biar kalian juga tahu untuk kondisi suasana asli. Video asli murni, no potong-potong. Nah ini ada SPBU teman-teman. Nah dulu saya juga pernah ngisi SPBU di sini teman-teman. Saya inget banget. Ini ada rumah makan ayam Gendingan. Nah, artinya kita berada di Gendingan. Nanti setelah Gendingan apa teman-teman? Mantingan ya. Nah, kalau sedekatnya perbatasan itu Mantingan teman-teman. Mantingan terus perbatasan. Astagfirullahaladzim, jalannya ya Allah. Oke, ini saya salib dulu teman-teman. Bentar, saya cek kamera dulu teman-teman. Wah itu truknya nyalipnya luar biasa. Oke, kameranya masih nyala teman-teman, takutnya nggak kerekam ya. Jalannya rusak ya teman-teman kalau di sini, jadi kita harus hati-hati.
Ya ini ada pos polisi teman-teman. Wah itu banyak sekali sepeda motor yang ditahan karena melanggar ya, apa itu namanya, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi kena tilang dan ditahan sepeda motornya teman-teman. Tapi ada loh ya yang sebagian orang itu kadang perjalanan jauh sepeda motornya nggak lengkap, itu juga ada. Maksudnya kok berani-berani banget gitu loh. Nah ini ada bus Harapan Jaya baru saja ngeblong truk. Ini mulai banyak lubang teman-teman. Nah ini luar biasa sekali lubangnya, ini kelihatan banget ya. Oh ya teman-teman, untuk videonya ini saya resolusinya itu saya gunakan 1080. Astagfirullahaladzim, saya gunakan 1080 30 frame per second teman-teman. Tapi nanti ketika saya edit, saya akan coba edit di 1080 60 fps ya teman-teman. Karena kalau saya gunakan 60 fps itu memakan memori banget teman-teman. Itu luar biasa sekali penyimpanan ruangnya. Memori card SD saya ini nggak mampu untuk menahan itu. Karena kalau saya gunakan sekedar sharing aja ya teman-teman. Sekarang saya gunakan memori itu 128 GB. Itu yang tertulis di bukunya atau di pembelian tertulisnya ya teman-teman, spesifikasinya. Tapi ketika saya gunakan di action cam saya, itu kan masih kepotong yang lain-lain ya, mungkin ya karena data atau apa yang lain. Itu cuma sisa 119 teman-teman kalau nggak salah. Sisanya cuma 119 itu kalau nggak salah ya. Kalau tapi kemungkinan juga itu ada kesalahan atau memang sisa 119 saja. Karena gini, memori yang baru saya pakai atau saya beli itu saya gunakan di handphone dulu. Mungkin karena ada di handphone itu kan terkena sampah-sampahnya ya, tapi nggak tahu juga. Tapi ketika saya pindah ke action cam itu tinggal 119 kemarin saya lihat itu. Kalau saya gunakan di 1080 60 frame per second itu kalau nggak salah itu bisa merekam video 6 jam aja, 6 jam nggak sampai 6 jam, 5 jam sekian gitu, 5 jam 30 menitan. Tapi ketika saya gunakan di 1080 30 frame per second itu bisa sampai 7 jam teman-teman. Jadi perbedaan selisih 1 jam atau 2 jam di ini sekarang kita berada di kantor Putri teman yang di sebelah kiri ya. Kita lanjut lagi tentang perjalanan bahas tadi SD card. Nah ketika saya gunakan di 1080 30 frame per second itu bisa sampai 7 jam. Jadi kan menghemat ruang gitu loh teman-teman. Apalagi saya bikin videonya ini pasti panjang. Karena kenapa? Video saya ini video perjalanan ini nanti tidak akan saya potong-potong teman-teman. Video asli ya. Jadi mungkin akan saya potong atau saya skip itu ya sedikit. Tapi yang asli ya mungkin lebih banyak yang tidak akan saya potongnya. Ini adalah video perjalanan solo touring saya teman-teman. Hai. Ya ini jalannya enak teman-teman yang di sebelah sini ya. Ini karena dulu ada pembangunan, saya masih ingat tahun 2021 ya kalau nggak salah, 2022an. Kalau salah mau dikoreksi ya teman-teman. Ini dibangun dulu teman-teman. Saya pernah lewat sini di tahun-tahun itu karena saya masih ingat teman-teman.
ini sekarang kita berada di Mantingan teman-teman. Di sebelah kanan ada Polsek Mantingan. Nanti sebentar lagi tandanya kita sudah masuk di Provinsi Jawa Tengah. Nanti ada perbatasannya teman-teman, Tugu perbatasan ya. Nanti akan saya berhenti sebentar untuk foto. Nah ini ada SPBU, ada bus. Durasi videonya 40 menit. Jadi mulai dari Ngawi Kota menuju ke sini 40 menit. Oke, saya lanjut dulu ya teman-teman. Sragen Solo, sini Kebun Tanjamus, Karanganyar belok kanan. Solo Sragen lurus. Ini kasihan banget yang di depan, tapi keren sih sepeda motornya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di perbatasan ya. Saya akan coba berhenti dulu untuk foto sebentar teman-teman. Foto perbatasan ya. Perbatasan enaknya foto dari mana ya teman-teman? Dari sini aja ya. Bisa nggak dari foto dari sini? Kita coba foto dari sini aja. Saya foto sebentar ya teman untuk perbatasan. Oke teman, saya lanjut lagi ya. Karena durasinya baru 40 menit, saya lanjut aja teman-teman. Saya bikin durasi video 1 jam ya. Ini bandana saya ini melorot teman-teman. Tutup masker hidung sama mulut saya. Makanya kok apa itu anginnya masuk di hidung. Oke teman-teman, nanti videonya ini saya sampaikan di pos Pungkruk ya kalau bisa. Ini Sragen Solo, pemandian air panas Bayanan, ambil ke kiri. Di sini juga masih ada bus mini teman-teman, metro mini ya, bus metro mini kecil-kecil untuk anak-anak sekolah. Itu sangat membantu sekali teman-teman. Nah sekarang kita sudah berada di kawasan plat AD atau plat Jawa Tengahan. Oke, saya cek kamera dulu, takutnya nggak kerekam ya. Nah ini ada orang yang depan lolos, yang belakang apa nyebrang yang nggak tabel ya bahaya itu pak. Ya enggak bermaksud melarang dia menyeberang sih, tapi ya biar lebih hati-hati kalau di bel itu. Jadi dia merasa oh ya ada peringatan. Sragen Kota, Purwodadi, Melora, ambil ke kanan. Saya salah ngambil dari kanan tadi, harusnya nyalupnya dari kiri.
nanti videonya saya takutnya kameranya mati ya teman-teman. Nanti saya cek lagi untuk baterainya. Gunung Lawunya bagus sekali teman-teman, yang di sebelah kiri kelihatan kayak teman-teman. Mudah-mudahan kelihatan tuh luar biasa sekali bagusnya. Berarti menandakan bahwa hari ini cerah, sangat-sangat alhamdulillah teman-teman. Tapi mungkin nanti saya juga sering-sering rest area ya, karena saya mau minimalisir action cam ini overheat atau kepanasan teman-teman. Takutnya kepanasan atau mati. Juga meminimalisir sepeda motornya biar nggak kepanasan juga. Sekarang kita sudah sampai mana nih? Purwodadi lurus lewat jalan tol. Oh, ini pintu masuk tol teman-teman. Pol Satlantas Sragen. Oke. Saya ambil ke kiri, saya salip pelan-pelan. Solo Sragen Gondang ke kiri. Ini daerah mana ya? Saya lupa. Saya pernah sering lewat sini nih, tapi saya lupa namanya. Kalau di sana tuh Merampal. Saya masih ingat ada apa itu namanya, Polsek Ngerampal, itu masih ingat aja teman-teman. Ada apa teman-teman? Mungkin kalian tahu ya, saya nggak terlalu baca tadi untuk namanya apa, gudang atau pergudangan atau pabrik. Sragen Solo lurus, Gondang Magetan alternatif ambil ke kiri. Di sini ada SPBU. Ini ada lampu merah, saya ambil lurus ya, saya gas dulu. Pepet yang depan. Tempel yang depan. Durasi videonya 40 menit ya temen. Maaf, bukan 40 menit tapi 50 menit. Batako press mesin Infinity. Oh, ini kalau sudah sampai di jembatan 2 ini kita sebentar lagi akan memasuki Sragen, apa itu namanya, alun-alun teman-teman. Nah, di sini Ngerampal, nah ya kan, ada desa atau kecamatan Ngerampal ya.
Ini di atas ada jalan tol teman-teman. Nah ini sepertinya saya akan istirahat dulu teman-teman. Beli minum ya. Saya akan beli minum dulu. Saya haus teman-teman, kalau ngoceh-ngoceh lama ini juga akhirnya kering juga di mulut. Saya mau ke Indomaret atau ke Alfamart terdekat. Tadi ada Indomaret sebelah kiri tapi belum buka teman-teman. Nah, mungkin buka jam 7 karena saya juga apa itu kan ada yang 24 jam, ada yang tidak teman-teman. Lampu merah ini sangat bahaya teman-teman. Lampu merah ini kalau diterabas itu sangat bahaya sekali karena ini nggak terlalu kelihatan gitu loh. Nah seperti itu sepeda motor yang nerabas. Ini saya mau istirahat dulu teman-teman, nyari minum ya, mau beli air mineral, sama minuman saya itu biasa minum itu loh teman. Nah enggak ding, kita minuman yang pakai ada rasa-rasanya lemon gitu, enggak saya sebutin. Ya ini ada Polsek Krampal. Oke, ini kalau ada Indomaret sebelah kiri atau Alfamart ya kan berhenti dulu ya teman-teman untuk beli minum air mineral. Haus sekali teman-teman untuk perjalanan ini kalau nggak diminumi air putih. Yang pastinya saya akan juga beli roti ya, mungkin untuk pengganjal perut. Ini lampu hijau, saya ambil lurus saja. Ini bentar lagi kita sebenarnya sudah sampai di alun-alun teman-teman, alun-alun Sragen. Kalau sudah sampai di sini, saya masih ingat ya.
Oke teman-teman, di sini ada Indomaret ya. Saya berhenti dulu, saya mau beli minum teman-teman. Sekalian saya mau ngecek-ngecek baterai kamera saya. Mudah-mudahan sudah buka. Oke, udah buka teman-teman. Oke teman-teman, videonya saya lanjut lagi ya. Tadi saya sempat istirahat di Indomaret untuk minum sebentar teman-teman. Ini kalau menuju ke Pos Pungkruk itu juga nggak jauh ya. Nanti kalau dari Pos Pungkruk nanti videonya akan saya stop teman-teman. Mungkin videonya lebih 1 jam lebih sedikit ya untuk durasi kali ini. Dari Ngawi Kartayana sampai Pos Pungkruk teman-teman. Ini sebentar lagi kita akan sampai di alun-alun Sragen. Ini termasuk kota ya temen-temen yang ada di Sragen ini. Karena ini apa itu namanya nanti daerah pertokoan ini teman-teman. Saya lihat sebelah kanan ini, sebelah kiri juga ada pertokoan. Oke, pas lampu hijau. Alah, ini bapaknya gimana tuh? Bapaknya ambil kanan ngiri, bingung aku sampean. Sampai tak salib dari kiri nggak bisa, salib dari kanan nggak bisa.
Oke, sekarang lampu hijau dan di sebelah kiri ada alun-alun Sragen, teman-teman. Alun-alun Sragen. Air mancurnya keren nih pagi-pagi. Bagus itu air mancurnya, naiknya tinggi. Oke, lampu merah. Sekarang kita berhenti dulu. Sebenarnya kalau pagi ini jam-jamnya anak-anak sekolah ya teman-teman. Jadi bareng-bareng anak sekolah SMA gitu sudah pakai sepeda motor sendiri. Sebagian ada yang pakai sepeda motor, tapi itu ketentuan wilayah ya. Kadang ada juga yang dilarang. Jalan Raya Sukawati Sragen. Nah, ini kita harus hati-hati ya, karena banyak sekali yang nyebrang tanpa ada rambu-rambunya, teman-teman. Kawasan padat ya, kawasan apa itu namanya? Kawasan padat atau kawasan perkotaan. Ini kalau ke kanan itu adalah Kering Road. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di Pungkruk ya, yang ada di depan itu. Jadi untuk video lanjutan, ini adalah video dari pos Pungkruk menuju ke Salatiga. Itu adalah video tanpa potong sama sekali teman-teman, atau video no potong, no skip ya. Jadi videonya saya akhiri sampai di sini dulu teman-teman. Nah, buat kalian jangan lupa ikuti terus untuk video perjalanan berikutnya teman-teman, dari video pos Pungkruk menuju ke Karanggede. Kita lalu Gemolong, Karanggede, itu nanti tembusan di Salatiga, jalur alternatif ya teman-teman, yang ada di jalur Jalan Joko Tingkir. Oke teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.